Baiklah, kali ini kami akan menjelaskan mengenai proyek PBL yang kami buat, yaitu web pemesanan makanan online UMKM. Pada kesempatan kali ini kami mengambil UMKM Rumah Makan Adek Boots yang berada tepat di muka kampus Politeknik Negeri Manado. Pada proyek kali ini, kami menanggapi beberapa keluhan dari mahasiswa yang menginginkan pesanan makanan secara online agar dapat menghemat waktu dan tenaga. Tujuan pembuatan proyek web UMKM Rumah Makan Adek Boots yaitu 1. Untuk memudahkan mahasiswa dan masyarakat sekitar dalam pemesanan makanan. Kedua, juga bertujuan untuk memperkenalkan UMKM ini agar lebih kenal banyak orang. Kami mengambil Rumah Makan Adek Boots sebagai objek dari proyek PBL kami karena kami ingin meningkatkan peluang inovasi guna meningkatkan visibilitas dan pendapatan rumah makan, memberikan dampak positif langsung pada kesejahteraan pelaku usaha kecil. Dan kami menggunakan metode desain Figma untuk merancang web kali ini. Selamat sore semua, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami, yaitu desain area, desain software, desain prinsipal, interaction design. Pendahuluan tahap ide merupakan langkah di mana tim berusaha menghasilkan sebanyak mungkin ide solusi tanpa menilai atau menyaring terlebih dahulu. Kemudian design solution adalah implementasi dari ide-ide yang dihasilkan pada tahap ide dalam desain thinking, dan desain prinsipal adalah pedoman atau aturan yang digunakan untuk membimbing proses implementasi tersebut. Interaction design adalah disiplin desain yang fokus pada interaksi antara manusia dan produk atau sistem. Ini melibatkan perusahaan antar pengguna yaitu UI dan interaksi pengguna UX agar pengguna dapat berinteraksi dengan produk atau sistem dengan nyaman dan efektif. Prinsip desain thinking adalah praktik kreatif yang digunakan untuk memecahkan masalah dan menciptakan solusi yang otomatis. Yang pertama, empatik, memahami dan merasakan pengalaman pengguna untuk mendapatkan wawasan yang mendalam tentang kebutuhan, keinginan, dan tantangan mereka. Kedua, pengertian yang mendalam, mendefinisikan masalah secara jelas dan memiliki faktor-faktor yang mendasarinya dengan teliti sebelum mencari solusi. Yang ketiga, pembuatan prototipe, membangun model atau prototipe dari solusi yang mungkin untuk mendapatkan ikan baik, cepat, dan interaktif dari pengguna. Yang keempat, berpikir iteratif, mengadopsi siklus pengujian dan iterasi untuk terus memperbaiki solusi dan memastikan bahwa mereka benar-benar memenuhi kebutuhan pengguna. Yang kelima, kolaborasi tim, melibatkan berbagai perspektif dan keterampilan dalam proses desain untuk menciptakan solusi yang holistik dan beragam. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini secara sistematis, desain thinking membantu untuk berpikir kreatif, menguji ide-ide dengan cepat, dan menghasilkan solusi yang lebih efektif dan relevan bagi penggunaan. Keuntungan menggunakan desain thinking. Penerapan prinsip-prinsip desain thinking dapat memberikan sejumlah keuntungan, antara lain: 1. Pemecahan masalah yang lebih efektif. 2. Pengalaman pengguna yang meningkat. 3. Inovasi yang berkelanjutan. 4. Kolaborasi tim yang lebih baik. 5. Pengurangan risiko. Secara keseluruhan, desain thinking dapat menjadi pendekatan yang sangat bermanfaat dalam memecahkan masalah kompleks dan menciptakan solusi yang inovatif dan berorientasi pengguna. Kita masuk dalam interaction design. Interaction design adalah disiplin yang fokus pada cara manusia berinteraksi dengan produk, layanan, atau sistem. Ini melibatkan pemahaman yang dalam tentang pengguna, konteks penggunaan, dan menciptakan pengalaman yang mudah digunakan, efisien, dan memuaskan. Dengan rincian, interaksi desain dan desain thinking
produk atau sistem yang berfokus pada pengguna, inklusif, dan efektif dalam memecahkan masalah. Keuntungan interaksi desain memberikan sejumlah keuntungan yang signifikan dalam pengembangan produk atau sistem. 1. Pengalaman pengguna yang lebih baik. 2. Penyesuaian dengan kebutuhan pengguna. 3. Efisiensi dan produktivitas. 4. Konsistensi dalam pengalaman pengguna. 5. Edukasi kesalahan dan kebingungan. 6. Inovasi produk. 7. Membangun loyalitas pengguna. Dengan demikian, interaksi desain memiliki banyak keuntungan yang signifikan dalam mengembangkan produk atau sistem yang sukses dan memuaskan pengguna. Studi kasus Improving Public Transportation, sebuah kota ingin meningkatkan pengguna transportasi publik. Tim desain thinking bekerja sama dengan pemerintah kota, operator transportasi, dan masyarakat untuk memahami tantangan dan peluang dalam sistem transportasi saat ini. Setelah mengumpulkan waktu dari berbagai sumber, tim mulai mengembangkan ide-ide untuk meningkatkan pengalaman pengguna, seperti penggunaan aplikasi untuk memudahkan pembelian tiket dan memberikan informasi real time tentang jadwal dan penundaan. Prototipe aplikasi tersebut diujikan dengan sekelompok pengguna potensial dan umpan balik mereka digunakan untuk melakukan iterasi dan perbaikan. Kesimpulan, dalam memahami proses desain thinking dan menerapkannya dalam pengembangan produk atau sistem, terdapat 3 tahapan kunci: ideat, design solution, dan penerapan desain. Tahap ideat memungkinkan tim untuk menghasilkan sebanyak mungkin ide solusi tanpa evaluasi awal, sementara tahap design solution melibatkan implementasi ide-ide tersebut. Design principles menjadi pedoman dalam proses implementasi, memastikan bahwa solusi yang dihasilkan mengikuti kerangka kerja kreatif design thinking. Sekian materi dari kelompok kami, terima kasih. Baik, selamat sore. Kami dari mahasiswa Politeknik Negeri Manado mendapatkan tugas dengan mata kuliah UX/UI dengan program kerja kami membuat web design, yaitu kami membuat web design. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang web yang sudah kami buat. Selanjutnya akan diserahkan kepada teman saya sendiri. Jadi untuk web yang kami buat ini, cara pembuatannya harus login dulu Bu. Mesti sebagai nama, nomor, dan halaman. Jadi kalau sudah, tinggal pilih sini login. Terus di sini ada menu, ada makanan dan minuman kalau ada semisal. Jadi kalau mau pesan makanan, tinggal pilih di sini. Kemudian ibu pesan apa, mungkin padang, tinggal utama di sini. Kemudian kalau itu pesan minuman, harus utama. Karena kalau mau cancel semua makanan yang baru, kita tinggal pilih yang kurang. Kemudian kalau sana ini langsung masuk di troli. Troli ini dari sini.
Kota Timur Keranjang ini yang telah ada pesan tadi. Tinggal barang tinggal check out, lalu Kota Timur no DP. Itu untuk pembayaran. Terima kasih. Ya. Pertanyaan dari kami, tentang web kami sangat baik dan luar biasa. selanjutnya untuk pertanyaan kedua ini DP materi pembayaran apa saja? Pembayaran yaitu tunai dan transfer. Baik, sekian dari wawancara kami. Terima kasih atas perhatian. Sekian penjelasan mengenai proyek PBL kami. Terima kasih.